Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pasar modal ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis fundamental dan teknikal PT Adaro Energi Tbk. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nila Tristiawati, kemudian ada saya sendiri, Khairunisa Putri, dan ada Alifia Nurrahmah. Definisi dari PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Jakarta, Indonesia, dan terutama bergerak di bidang tambang batubara. Adaro Energi ini didirikan pada tahun 2004 dan telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di industri batubara di Indonesia. Adaro Energi memiliki sejumlah anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor energi, seperti tambang batubara, pembangkit listrik, logistik, dan pertambangan mineral lainnya. Perusahaan ini juga terlibat dalam bisnis pengolahan batu bara, termasuk pengolahan air dan limbah. Adaro Energi menghasilkan batu bara berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai negara di Asia, termasuk Tiongkok, India, dan Jepang. Perusahaan ini juga memiliki investasi dalam energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian terdapat visi perusahaan dari PT Adaro Energi Tbk. PT ini bervisi menjadi grup pertambangan dan energi Indonesia yang terkemuka. Pertama, dengan membangun rantai pasokan terintegrasi vertikal solid dan lengkap dari tambang sampai pembangkit listrik, kemudian melanjutkan rantai pasokan ke bisnis hijau. Kemudian terdapat analisis makroekonomi dalam pertumbuhan ekonomi global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi global menurut Bank Indonesia pada tahun 2023 sebesar 3% dan melambat menjadi 2,8% pada tahun 2024. Kemudian pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan India pada tahun 2023 lebih baik dari perkiraan awal, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspansi pemerintah. Ekonomi Tiongkok melemah seiring dengan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas. Inflasi di negara maju Amerika Serikat cenderung menurun, tetapi tingkatnya masih di atas sasaran. Kemudian pada suku bunga kebijakan moneter, Fed Funds Rate atau FER diperkirakan mencapai puncaknya, tapi masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama. High for longer. Kemudian ada yield obligasi pemerintah negara maju termasuk US Treasury cenderung menurun tapi tingkatnya masih akan tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang atau term premia. Hal ini membuat ketidakpastian pasar keuangan global mereda. Kemudian terdapat aliran modal mulai kembali masuk dan menurun tekanan pelemahan nilai tukar di negara emerging market. Kedepannya, sejumlah risiko dapat kembali meningkat ketidakpastian perekonomian dunia, diantaranya masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, pelemahan ekonomi di sejumlah negara termasuk Tiongkok, serta masih tingginya suku bunga kebijakan moneter dan yield obligasi di negara maju. Kemudian pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terdapat perkembangan perekonomian dikonfirmasi oleh sejumlah indikator utama hingga bulan Desember 2023. Perkembangan ini dikonfirmasi oleh sejumlah eceran dan Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur. Kemudian kinerja ekspor cenderung lebih baik, seiring dengan peningkatan permintaan beberapa mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan India. Berdasarkan lapangan usaha, kinerja perekonomian terutama didorong oleh perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berada dalam kisaran 4,5% sampai 5,3%. Lalu pada tahun 2024, kinerja konsumsi baik swasta maupun pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ini diperkirakan meningkat
dalam kisaran 4,7% sampai 5,5%. Kedepannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. Kemudian, materi analisis makroekonomi selanjutnya akan dibacakan oleh Nila Tristiawati. Kepada Nila, saya persilahkan. Analisis makroekonomi yang selanjutnya adalah pada November 2023 sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau surplus didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, serta minyak dalam makna nabati. Selanjutnya, investasi portofolio, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut. Net inflow pada triwulan 4 hingga 19 Desember 2023 tercatat sebesar 5,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dapat dilihat pada grafik 3. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2023 naik menjadi 138,1 miliar dolar Amerika Serikat serta pembiayaan 6,3 bulan import atau 6,1 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import yang dapat dilihat pada grafik 4. NPI 2023 secara keseluruhan diperkirakan tetap sehat dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Kinerja positif NPI tersebut diperkirakan berlanjut pada 2024 didukung oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang meningkat serta tetap rendahnya defisit transaksi berjalan dalam kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari PDB. Selanjutnya adalah analisis makroekonomi pada inflasi. Inflasi IHK November 2023 terkendali pada 2,86%, sehingga diperkirakan inflasi IHK tahun 2023 akan berada dalam kisaran 3,0 kurang lebih 1%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah sebesar 1,87% YoY sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilitas nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Inflasi administered price juga rendah sebesar 2,07% YoY, sementara itu inflasi kelompok volatil food naik menjadi 7,59% YoY dipengaruhi oleh faktor musiman yang mempengaruhi produksi beberapa komoditas hortikultura. Bank Indonesia akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, terutama yang bersumber dari harga pangan. Untuk itu, Bank Indonesia tetap memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah, pusat atau daerah. Dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah untuk memastikan inflasi terkendali dalam kisaran 2,5 kurang lebih 1% pada 2024. Selanjutnya pada nilai tukar rupiah, yaitu penguatan nilai tukar rupiah berlanjut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 20 Desember 2023 menguat secara rata-rata sebesar 0,44% dibandingkan dengan perkembangan pada November 2023. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah menguat 0,37% dibandingkan dengan level akhir November 2022, lebih baik dibandingkan dengan peso Filipina, rupiah India, dan baht Thailand yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,05%, 0,53%, dan 0,85%. Dapat dilihat pada grafik 7. Di samping kebijakan stabilitas Bank Indonesia, berlanjutnya apresiasi nilai tukar rupiah didorong oleh masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta tetap positifnya prospek ekonomi. Kedepannya, Bank Indonesia tetap akan mewaspadai sejumlah risiko yang mungkin muncul dan memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah.
Selanjutnya, suku bunga. Adanya perkembangan likuiditas sehingga memberikan dampak positif terhadap suku bunga perbankan dengan suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada November 2023 tetap terjaga, masing-masing di 4,46% dan 9,29% dapat dilihat pada grafik 9. Likuiditas yang memadai juga didukung oleh keberadaan SRBI yang diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas dan turut mendukung terjaganya lending capacity perbankan. Bank Indonesia akan terus meningkatkan efektivitas implementasi KLM untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis makroekonomi selanjutnya akan disampaikan oleh Alifia Nur Rahmah. Silakan, Alifia Nur Syaratnya Rahmah. yaitu ada suku bunga. Pada pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK tercatat sebesar 3,0%, 0,4% YoY pada November 2023. Sedangkan kredit perbankan tumbuh 9,74% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yaitu 8,99% YoY. Dapat dilihat pada grafik 10. Kemudian peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama dipotong oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha. Pembiayaan syariah pada November 2023 juga tumbuh sebesar 14,12% YoY, sementara pertumbuhan kredit UMKM mencapai 8,46% YoY. Pertumbuhan kredit UMKM tersebut terutama didukung oleh sektor perdagangan, pertanian, dan jasa sosial. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian atau lembaga, perbankan, dan pelaku usaha. Selanjutnya yaitu analisis makroekonomi berdasarkan perekonomian negara lain. Sebagai importir batu bara terbesar di dunia, peran Cina tetap signifikan dalam mempengaruhi harga komoditas. Krisis utang yang berkepanjangan di seluruh area properti penting di Cina telah menghambat aktivitas di sektor konstruksi dan industri besar Cina. Namun, Beijing diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah stimulus baru dalam rapat parlemen bulan depan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan. Jika berhasil, aktivitas industri dan penggunaan energi juga akan meningkatkan di tempat lain di Asia karena pemasok bahan dan produk ke Cina juga akan meningkat. Aktivitas industri dan penggunaan batu bara juga diperkirakan akan meningkat di Vietnam jika pertumbuhan ekonomi Cina membaik. Selanjutnya yaitu analisis industri. Pada sektor industri perusahaan tambang batu bara pada saat ini menunjukkan kondisi oversold dan akan menjadi indikasi kuat bahwa harga saham bisa rebound kapan saja. Menurut tim analisis MNC Sekuritas, permintaan batu bara global tahun depan akan didorong oleh Cina, India, dan pertumbuhan ekonomi Eropa. Dengan konsumsi batu bara, Cina naik sebesar 1% pada tahun 2023 dan pasar pertumbuhan PDB Cina lebih rendah dalam beberapa tahun belakangan. Pada negara India diperkirakan akan naik sebesar 3%, didorong oleh kenaikan permintaan listrik dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan permintaan dari Eropa masih dibayangi ketidakpastian karena situasi terkait aliran gas Rusia yang masih bergejolak serta tergantung pada separah apa musim dingin di Eropa dan kemampuan konsumennya untuk menurunkan permintaan. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, harga batu bara diperkirakan masih akan tinggi sejalan dengan permintaan musiman yang makin tinggi pada musim dingin di Eropa. Setidaknya sampai kuartal 1 atau 2023. Namun, jika melihat ke depan untuk jangka panjang, harga batu bara diperkirakan akan mulai meredup mulai semester 2 atau 2023 dan 2024 dari puncak harganya pada 2022. Meskipun tetap lebih tinggi dari level harga pada 2017 sampai 2021 karena adanya tekanan dari outlook pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Berdasarkan laporan posisi keuangan triwulan yang kami dapatkan,
dapat disimpulkan bahwa selama 3 bulan terakhir, aset PT Adro Energi Indonesia Tbk mengalami penurunan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga mengalami penurunan, namun ekuitas perusahaan sendiri mengalami kenaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nisa, silakan. Kemudian pada laporan laba rugi yang kami dapatkan dapat disimpulkan pada periode ini pendapatan usaha PT Adaro Energi Indonesia mengalami penurunan sehingga berdampak pada penghasilan komprehensif yang ikut menurun. Selanjutnya pada laporan arus kas, dari data yang kami dapatkan dapat disimpulkan pada periode ini perusahaan PT Adaro Energi Tbk mengalami peningkatan kas dari aktivitas operasi, tetapi pada aktivitas pendanaan mengalami penurunan. Sedangkan pada aktivitas investasi proporsi kas yang digunakan lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini berdampak pada penurunan bersih kas dan setara kas. Jika di awal periode kas dan setara kas mengalami kenaikan, maka di akhir periode terjadi penurunan jumlah kas dan setara kas. Selanjutnya, pada analisis laporan keuangan biaya modal perusahaan, ada cost of debit. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Perhitungan cost of debit ini menggunakan rumus berikut, di mana beban bunga dibagi dengan utang jangka panjang, sehingga didapatkan cost of debit tahun 2020 sebesar 11,34%, dan cost of debit tahun 2021 sebesar 6,44%, tahun 2022 sebesar 3,71%, dan tahun 2023 sebesar 23,61%. Kemudian pada cost of equity, dari data yang berasal dari laporan keuangan tahun 2020 sampai 2023, perhitungannya menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas, sehingga ditemukannya cost of equity pada tahun 2020 sebesar 3,96%, tahun 2021 sebesar 22,57%, tahun 2022 sebesar 41,38%, dan tahun 2023 sebesar 0,24%. Selanjutnya, pada analisis laporan keuangan akan dibacakan oleh Nila. Pada Nila, saya persilahkan. Analisis selanjutnya adalah analisis laporan keuangan pada biaya modal perusahaan. Yang selanjutnya adalah WACC. Perhitungan WACC menggunakan rumus di bawah ini. Dengan data-data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahun 2020 sampai 2023, perhitungan tingkat modal menggunakan rumus total utang dibagi total utang dan ekuitas, sehingga mendapatkan tingkat modal pada 2020 sebesar 5,46%, 2021 dengan hasil 6,18%, 2022 dengan hasil 5,24%, dan 2023 dengan hasil 4,84%, dengan rata-rata 5,43%. Analisis laporan keuangan pada biaya modal selanjutnya adalah untuk menghitung tingkat ekuitas yang dapat diperoleh dengan total ekuitas dibagi total utang dan ekuitas, dan menghasilkan tingkat ekuitas pada 2020 sebesar 94,54%, pada 2021 sebesar 93,82%, pada 2022 sebesar 94,76%, 2023 sebesar 95,16% dengan rata-rata 94,57%. Analisis laporan keuangan selanjutnya adalah biaya modal perusahaan dari hasil perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat diperoleh hasil perhitungan WACC sebagai berikut. Pada 2020, WACC sebesar 4,15%, 2021 WACC sebesar 21,62%, 2022 dengan WACC 39,32%, dan 2023
WACC sebesar 1,06%, dengan rata-rata WACC sebesar 16,51%. Analisis laporan keuangan selanjutnya pada valuasi perusahaan. Berdasarkan informasi di atas, kemudian dilakukan perhitungan rasio pasar masing-masing perusahaan pembanding dengan rumus sebagai berikut. PER dengan harga saham dibagi laba bersih dibagi jumlah saham beredar, yaitu harga saham dibagi EPS. PBV dapat diperoleh dengan harga saham dibagi total ekuitas dibagi jumlah saham beredar, dan BSR diperoleh dari harga saham dibagi total penjualan dibagi jumlah saham beredar. Dengan rumus berikut, perusahaan pembanding seperti Antam, PTBA, dan Inco dapat menghasilkan PER Antam sebesar 13,31%, PER PTBA sebesar 4,60%, PER Inco sebesar 10,09, dengan rata-rata PER 9,33. Sedangkan PBV Antam sebesar 1,31, PBV PTBA sebesar 1,30, PBV Inco sebesar 1,15, dengan rata-rata PBV sebesar 1,25, dan BSR Antam sebesar 0,99, BSR PTBA sebesar 2,82, BSR Inco sebesar 2,40, dengan rata-rata BSR sebesar 2,07. Untuk analisis laporan keuangan selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia Nurhikmah. Dipersilahkan. Analisis laporan keuangan tentang valuasi perusahaan. Nilai wajar ADRO berdasarkan PER. Nilai wajar sama dengan perata PER dikali EPS. ADRO sama dengan 370,7. Kemudian ada nilai wajar ADRO berdasarkan PBV, yaitu nilai rata PBV dikali total ekuitas ADRO dibagi jumlah saham beredar dengan menghasilkan 4.441,097. Kemudian yang ketiga ada nilai wajar ADRO berdasarkan PSR. Nilai wajar itu rata PSR dikali total penjualan ADRO dibagi jumlah saham beredar. Dihasilkan 3.125,50. Harga saham ADRO pada tanggal 29 Desember adalah 2.380. Menurut hasil perhitungan berdasarkan PER dan PVB, maka saham ADRO under value. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan analisis teknikal. Indikator moving average dapat dikatakan sell, kemudian MACD dapat dikatakan hold, kemudian RSI dapat dikatakan hold, kemudian stock oscillator dikatakan hold. Dari kesimpulan tersebut, tren bullish masih kuat dengan garis MA yang kemungkinan akan berada di bawah MA10, MA20, dan MA100. Jika terjadi koreksi, akan menjadi peluang. Sedangkan pada indikator MACD, garis merah terlihat memotong garis biru, tetapi garis merah memotong dari atas menurun. Kemudian pada indikator RSI, garis sedang menuju ke atas 70% dan kemungkinan akan mengalami overbought. Dan pada subject oscillator, kondisi sudah berada di overbought dan terlihat kemungkinan akan mengalami dead cross, sehingga dari 4 indikatornya, alangkah lebih baik untuk melakukan buy atau pembelian bagi para investor. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis teknikal dan mental terkait PT ADRO Tbk.